karbohidrat bisa berujung diabetes. Apa? Ini beneran? Daripada bertanya-tanya terus, mending kita kupas satu persatu yuk bersama Pia dan Pio. Biar jelas nih, apakah benar karbohidrat bisa berujung kepada diabetes? Sebelum itu, kita harus tahu nih, apa itu diabetes dan apa saja gejalanya. Diabetes sendiri memiliki pengertian yaitu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah di dalam tubuh. Apa saja gejalanya nih? Seseorang memiliki diabetes itu cenderung lebih cepat lelah, sering merasa buang air kecil, selalu merasa lapar, memiliki problem seksual, mengalami penurunan berat badan tiba-tiba, dan luka yang tidak kunjung kering. Ya Pio, aku mau tanya nih, lalu bagaimana dengan diabetes mellitus? Diabetes mellitus sendiri memiliki pengertian yaitu penyakit yang ditandai dengan bertambah tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, serta protein sebagai akibat dari infisiensi fungsi insulin yang disebabkan kurangnya responsifnya sel tubuh terhadap insulin ataupun sebaliknya. Diabetes mellitus sendiri memiliki pengertian lain yaitu penyakit yang memperlihatkan gangguan metabolisme karbohidrat sehingga ditemukannya hiperglikemia dan juga glukosmilia. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi kadar glukosa seseorang? Yang pertama yaitu aktivitas fisik. Ketika aktivitas fisik seseorang itu tinggi, maka glukosa akan digunakan oleh otot meningkat. Hal tersebut dilakukan agar glukosa dalam darah tetap seimbang. Yang selanjutnya yaitu dehidrasi. Dehidrasi sendiri merupakan kondisi tubuh yang kekurangan cairan yang menyebabkan air menjadi negatif. Maka tubuh secara natural akan mengaktifkan sistem renin-angiotensin. Angiotensin sendiri akan melepaskan vasopresin. Vasopresin ini akan memberikan efek metabolisme glukosa yaitu dengan cara merangsang proses gluconeogenesis dan pelepasan glukosa sehingga meningkatkan kadar glukosa pada darah. Selanjutnya yaitu tingkat stres. Stres fisik maupun neurogenik dapat merangsang pelepasan ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Ada beberapa jenis stres yang dapat meningkatkan pelepasan kortisol ini. Yang pertama yaitu infeksi, kedua trauma, suhu ekstrim, pembedahan, injeksi norepinefrin dan obat-obat simptomatik lain, serta yang terakhir yaitu pengekangan sehingga tidak dapat bergerak. Lalu ada faktor karbohidrat. Karbohidrat yang masuk dalam saluran cerna akan dihidrolisis oleh enzim pencernaan. Pada saat mengunyah, di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan saliva yang mengandung enzim petialin. Karbohidrat yang akan dihidrolisi oleh enzim tersebut menjadi disakarida, maltosa, dan polimer glukosa kecil lainnya. Karbohidrat dalam makanan akan diserap ke dalam aliran darah dalam bentuk monosakarida. Dan faktor yang terakhir yaitu siklus menstruasi. Siklus menstruasi sendiri memiliki 3 fase, yaitu fase proliferasi, sekretari, dan menstruasi. Pada fase proliferasi, terdapat peningkatan kadar estrogen. Lalu pada fase sekretori, kadar hormon estrogen dan progesteron meningkat. Lalu yang terakhir pada fase menstruasi, kedua hormon ini terdapat dalam kadar yang sangat rendah. Pada kondisi fluktuasi, hormon tersebut dicemaskan akan terjadi perubahan kadar glukosa pada darah. Semoga penjelasan tadi bisa lebih dipahami oleh teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.